Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu bahwa Moskow siap untuk melanjutkan pasokan gas ke Eropa melalui jalur pipa Nord Stream 2 yang terhubung dengan Jerman di bawah Laut Baltik. Hal tersebut dikatakan Putin saat berbicara di Forum Energi Moskow. Dalam pidatonya, Putin kembali menuduh bahwa Amerika Serikat kemungkinan berada di balik ledakan yang merobek kedua jalur pipa Nord Stream 1 dan salah satu dari dua jalur pipa Nord Stream 2, sehingga menyebabkan kebocoran gas besar-besaran. Namun Amerika Serikat sebelumnya telah menolak tuduhan serupa oleh Putin. Sementara itu, beberapa negara Eropa lainnya mengatakan ledakan bawah laut yang merobek kedua pipa Nord Stream kemungkinan disebabkan oleh sabotase. Informasi lain, pemirsa, penyelenggara ajang Australia Terbuka mengatakan keputusan Novak Djokovic untuk hadir di negeri kanguru merupakan keputusan dari pemerintah federal. Oleh karena itu, Djokovic kembali diragukan untuk tampil di ajang Grand Slam pembuka tahun tersebut. Craig Tiley, selaku Chief Eksekutif dari Australia Terbuka, mengungkapkan saat peluncuran Australia Open ke-111. Sebelumnya, Djokovic masih dilarang untuk menginjakan kaki selama 3 tahun setelah dideportasi akibat pelanggaran protokol kesehatan negara Australia karena petenis asal Serbia tersebut belum divaksinasi COVID-19. Pada Januari lalu, Djokovic tidak bisa mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka setelah ada drama 10 hari setelah visanya dicabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap Arab Saudi setelah negara pemimpin aliansi OPEC Plus bergerak untuk memangkas produksi minyak. Pernyataan ini dilontarkan kepada para jurnalis di Gedung Putih saat Biden mengunjungi 3 negara bagian di wilayah barat. Ia juga mengatakan dirinya akan berkonsultasi dengan anggota Kongres kembali mereka dari masa reses. Di waktu yang sama, Joe Biden juga mengomentari pasukan Rusia menyerang infrastruktur sipil di Ukraina. Biden menyatakan tindakan Rusia adalah kebrutalan dan di luar batas. Biden akan bertolak ke Colorado sebelum berkunjung ke California dan mengakhiri kunjungan di wilayah barat di Oregon. Pemerintah Jerman pada hari Rabu memotong perkiraan pertumbuhannya untuk tahun ini dan memperkirakan ekonomi terbesar Eropa akan menyusut tahun 2023 karena dampak perang Rusia-Ukraina termasuk Moskow yang memotong pasokan gas alamnya ke negara-negara Eropa. Kementerian Ekonomi mengatakan mereka mengharapkan produk domestik bruto Jerman tumbuh 1,4% tahun ini dan kemudian turun 0,4% tahun depan. Sementara itu, Kementerian Ekonomi memperkirakan pertumbuhan 2,2% tahun 2022 akan meningkat menjadi 2,5% di tahun depan. Lebih lanjut, karena dampak perang Rusia-Ukraina menyebabkan harga energi yang sangat tinggi dan tingkat inflasi tahunan Jerman mencapai 10% di bulan September lalu, Jerman memperkirakan inflasi rata-rata 8% tahun ini dan 7% di tahun depan. Bursa roket Epsilon 6 milik Jepang gagal mengorbit usai lepas landas. Akhirnya roket tersebut terpaksa dihancurkan karena gagal diluncurkan ke orbit yang direncanakan. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Jepang gagal meluncurkan roket yang membawa satelitnya ke orbit. Padahal peluncuran ini ditujukan untuk mendemonstrasikan teknologi baru. Roket Epsilon 6 lepas landas dari pusat ruang angkasa Uchinoura di wilayah Kagoshima Selatan pada Rabu waktu setempat. Peluncuran ini disiarkan secara langsung oleh Badan Antariksa Jepang, Japan Aerospace Exploration Agency. Namun sinyal penghancuran diri dikirim ke roket kurang dari 10 menit kemudian karena kelainan posisi. Siaran langsung kemudian dihentikan sementara pembawa acara memberitahu pemirsa terkait dengan adanya masalah dengan peluncuran. Akhirnya penghancuran terhadap roket Epsilon 6 dilakukan sebelum muncul masalah keamanan. Adapun setelah penghancuran, bagian-bagian roket telah mendarat di Laut Timur Filipina. Gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Iran terus berlanjut. Aksi protes besar-besaran tersebut dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang ditahan polisi moral karena dianggap berpakaian tidak pantas.
Sejumlah demonstran membakar patung pada Selasa malam waktu setempat. Pembakaran patung itu ditujukan untuk anggota lokal Basij, sayap paramiliter Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Sementara di kota Mahabad pada Rabu waktu setempat sejumlah wanita melakukan long march. Sementara pemilik toko mogok di beberapa kota termasuk Kermanshah, Saqqez, Bukan, dan Sanandaj. Sebelumnya aksi unjuk rasa terus dilakukan atas kematian Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral Iran. Sedangkan polisi anti huru-hara dan petugas berpakaian preman dikerahkan seluruh Teheran. Untuk mengembalikan fungsi hutan, menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan, Perhutani dan sebuah LSM menanam pohon kopi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tujuan kegiatan ini selain mengembalikan fungsi hutan, juga agar bisa meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Berangkat dari keprihatinan atas kondisi hutan yang gundul selama kurang lebih 20 tahun, Perhutani dan warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menciptakan klaster kopi. Sedikitnya 1.700 pohon kopi ditanam di lahan kawasan perlindungan setempat atau KPS petak 169B wilayah Perhutani Bojonegoro atau tepatnya di Desa Celebung, Kecamatan Bubulan. Kegiatan diinisiasi oleh LSM Pemberdayaan Kinerja Peduli Aset Negara atau LSM PK PAN. Wakil Ketua LSM PK PAN Bojonegoro Lulus Setawan menyebutkan dengan menanam kopi jenis Robusta, masyarakat bisa memanfaatkan buahnya untuk dipetik dan dijual. Sedangkan pohonnya akan tetap berdiri yang tentunya bisa berfungsi untuk kelestarian dan ekosistem pada lingkungan dan hutan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi longsor di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Hingga malam kemarin masih ada 4 orang dalam pencarian tim SAR, sementara 4 orang lainnya sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mensos didampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, meninjau lokasi longsor yang terjadi di Gang Barjo, Kebon Kelapa, Kota Bogor. Mensos juga menginstruksikan kepada seluruh pihak terkait untuk segera melakukan evakuasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman. Selain itu, sejumlah bantuan berupa kasur, selimut, dan makanan siap saji dari Kemensos juga telah disalurkan kepada seluruh warga terdampak dan korban. Kalau pengungsi kita nggak terlalu berat karena yang pertama kita juga tidak jauh dari posko. Kebetulan saya bikin posko di Cibinong dan kita juga ada di Bekasi. Jadi kita akan bisa supply terus. Kalau ini nggak masalah. Cuman memang tadi saya tarik ke tempat yang lebih aman. Tadi di bawah warga cerita bahwa 2 kali sempat ngalami getaran.